Alih informasi selanjutnya mengenai investasi. Jelas, investasi adalah faktor penting untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah, pengusaha, bahkan individu akan membuka lapangan kerja sekaligus mengurangi pengangguran. Dan tentunya ada berbagai pilihan investasi yang tersedia untuk perseorangan, salah satunya adalah dengan berbisnis waralaba. Usaha waralaba diyakini tangguh bertahan dalam segala situasi ekonomi. Bahkan beberapa waralaba lokal kini berhasil menembus pasar global. Melirik besarnya potensi bisnis ini tak mengherankan jika pameran waralaba yang berlangsung 11-13 September lalu ramai pengunjung. Sedikitnya 300 waralaba dari 16 negara menawarkan peluang wirausaha. Bisnis makanan dan minuman masih paling diminati investor waralaba, diikuti oleh bisnis retail minimarket. Di urutan ketiga, jasa salon ekspedisi dan laundry. Sedangkan posisi keempat, bisnis pendidikan seperti bimbingan belajar dan sekolah. Terakhir, jasa kesehatan seperti rumah sakit dan apotek. Salah satu contoh waralaba sukses adalah bisnis makanan ala Turki ini. Didirikan tahun 2003, waralaba ini sekarang sudah memiliki 1.200 outlet dan menembus pasar internasional. Dan sampai saat ini memang masih antusiasnya lumayan baik ya. Karena memang investasi yang kami punya saat ini sangat-sangat terjangkau. Gitu. Mulai dari angka 70 juta sampai dengan 200 juta. Tergantung tipe nanti yang akan calon franchise inginkan. Gitu. Jadi potensinya sangat-sangat luar biasa. Gitu. Banyak pula investor yang membawa bisnis waralaba luar negeri ke Indonesia. Misalnya, bisnis makanan kecil berjenis dessert crab dari Singapura. Meski baru setahun berjalan, mereka kini sudah memiliki cabang dengan nilai investasi sebesar 450 juta rupiah. Tak hanya makanan, minuman juga diminati banyak orang. Misalnya minuman bubble tea khas Taiwan. Prospeknya sangat besar karena sebenarnya industri untuk makanan dan minuman itu memang sedang berkembang. Apalagi untuk tipe-tipe dessert, minuman manis. Apalagi ditambah atau ditunjang dengan fasilitas untuk tempat nongkrong, tempat hangout. Jadi prospeknya saya rasa cukup besar karena marketnya juga udah ada dan kita hanya sekedar menyediakan medium di mana mereka bisa memenuhi kebutuhannya untuk makanan-makanan manis itu. Pameran ini menjaring banyak pengunjung, termasuk dari luar Jakarta. Bagus, Bu. Untungnya bagus kita. Kita udah punya franchise yang lain, Donat Madu namanya. Udah pernah coba di Padang, bagus juga gitu. Pengunjung yang masih baru di dunia waralaba pun hadir dengan berbagai rencana bisnisnya. Ya karena minuman kan pasti orang semua pasti butuh gitu, jadi lebih peluangnya lebih gede itu. Kalau misalnya buka di mall atau di mana orang perlu minum. Kalau untuk saat ini sih tetap sektor makanan. Karena setiap orang pastinya butuh makan dan setiap hari itu yang dicari gitu. Bagi masyarakat yang berminat menanamkan modal di bisnis waralaba, perlu memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, pertama, jenis waralaba paling tidak sudah berusia 5 tahun, agar menjamin bisa bertahan dan kembali modal. Kedua, pilih usaha yang telah memiliki cabang lebih dari 1. Ketiga, calon penerima waralaba harus mempelajari tren yang tengah berkembang. Keempat, teliti terlebih dahulu perjanjian waralaba. Dan terakhir, pastikan pemberi waralaba memberikan dukungan penuh kepada penerima waralaba. Bisnis waralaba dianggap sebagai investasi yang menjanjikan, karena sang penerima waralaba tinggal meneruskan usaha yang sudah mapan. Luki Fitriani, Reza Anindita melaporkan untuk NET.